أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-12, kita akan memasuki pembahasan dalil kata peletakan, yakni subjudul dalil kata peletakan. Dari yang telah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran terdahulu, dapat dipahami bahwa perpindahan akal dari satu kata kepada suatu makna itu dikarenakan eratnya hubungan antara kata dan maknanya di dalam akal kita. Kalau seseorang tidak mengenal keeratan itu, maka sekalipun mendengar berulang-ulang kata yang diucapkan, maka akalnya tidak akan pernah berpindah dari makna kata, dari kata yang didengarnya kepada makna yang dimaksud. Nah, dengan ini, yakni dengan jelasnya masalah bahwa akal kita berpindah dari satu kata kepada makna kata disebabkan oleh keeratan daripada keduanya, dan teman-teman mesti ingat bahwa dalil adalah perpindahan akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, apapun pendalil dan apapun yang didalili, atau apapun daliler dan apapun dalilat. Akan tapi di sini kita hanya membahas dalil dan daliler dan dalilat itu yang berupa kata. Oke, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil kata peletakan, yakni dalil kata, dalil wad'iyah, dalil peletakan yang diletakkan, baik yang disepakati atau yang katakanlah dimonopoli oleh seseorang, kemudian ditiru oleh orang lain. Dalil kata wad'iyah ini adalah apa? Suatu kata yang dengan mengetahuinya dari pembicara atau penulis, maka akal kita dapat mengetahui apa yang dimaksud atau dapat mengetahui maknanya. Nah, dalam subjudul ini, yakni dalil kata peletakan ini, itu hanya ingin membuat kesimpulan dan definisi terhadap dalil kata. Dan ini insyaallah jelas yang dimaksudkan adalah jelas terhadap apa yang dimaksudkan, yaitu bahwa dalil kata peletakan adalah
ketika akal mengetahui kata tersebut, baik yang bersuara atau yang ditulis, akal kita berpindah kepada maknanya. Subjudul berikutnya adalah pembagian dalil kata. Nah, ini susah-susah ringan, tapi sebagaimana maklum selalu saya wasiatkan untuk tidak meremehkan apa-apa yang dianggap mudah. Nah, di sini harus, yakni pada pelajaran berikutnya ini harus mulai lebih teliti. Karena apa? Kata yang kita pakai, yang kita pelajari dari orang tua, lingkungan, itu tidak sedetail apa yang akan kita kaji sekarang. Ini bahasa, katakanlah Indonesia yang kita pelajari, itu sekalipun kita sudah mahir, tapi tidak akan seteliti bagaimana logika atau filsafat mempelajari bahasa, yakni melihat dari sisi hubungannya dengan maknanya. Di sini kata dibagi menjadi 3. Dalil kata peletakan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama cocok, yang kedua kandungan atau bagian, yang ketiga kelaziman. Apa yang dimaksud cocok? Apa yang dimaksud kandungan? Dan apa yang dimaksud kelaziman? Sebagaimana maklum, kata yang kita kaji selama ini, yang kita maksudkan selama ini adalah hubungan yang diketahui oleh akal antara sebuah kata dengan maknanya. Nah, manakala makna yang dikandung atau yang dimaksud oleh sebuah kata itu adalah sesuai dengan peletakan awalnya, yakni sesuai dengan awal kata itu diletakkan pada makna tersebut, maka itu yang disebut dalil kata cocok, yakni mutabiqiyah dalam bahasa Arab. Mutabiq yakni cocok 100% atau 100%, kata yang dimaksudkan seluruhnya bermaksud kepada makna yang dimaksudkan seluruhnya. Seperti rumah, manakala kita katakanlah seperti membeli rumah. Nah, rumah pada kata saya membeli rumah itu dalilnya, yakni dalil cocok. Yakni rumah, kata rumah yang dipakai itu sepenuhnya apa? Sepenuhnya menunjukkan kepada arti seluruhnya. Jadi rumah itu melambangkan apa yang dimaksud dari awal, seluruhnya. Yakni rumah. Saya membeli rumah. Tapi lain ketika saya mengatakan rumah saya bocor. Nah, kalau saya membeli rumah, kata rumah di sini menunjukkan kepada seluruh makna rumah yang memang dari awal diletakkan untuk itu. Tapi ketika saya mengatakan rumah saya bocor, di sini saya memakai kata rumah. Rumah sama dengan rumah yang pertama. Tapi maksudnya sudah bukan seluruh rumah yang dimaksud pada awal peletakan, tapi pada sebagiannya. Jadi ketika saya katakan rumah saya bocor, yakni apa? Atap rumah saya bocor.
Bukan terus atapnya bocor, temboknya bocor, lantainya bocor, misalnya dan seterusnya, bukan begitu. Tapi yang dimaksud dalam kalimat rumah saya bocor, rumah di sini menunjukkan kepada bagian makna awal yang diletakkan. Ini yang disebut kandungan. Jadi yang pertama disebut dalil kata cocok. Jadi pendalilannya itu menunjukkan kepada seluruh makna. Tapi yang kedua pendalilerannya itu menunjukkan kepada sebagian dalilat, sebagian yang dimaknai, sebagian makna. Itu. Ada lagi kelaziman, yakni dalil kata kelaziman, bukan kata cocok, bukan juga kata bagian, tapi kelaziman. Misalnya, saya membeli rumah, atau saya menjual rumah, dan Anda membeli rumah. Ketika saya sudah transaksi dengan Anda sudah bayar uang ke saya, sudah. Itu rumah ambil sudah diambil. Suruh ambil kan rumahnya. Nah, ketika transaksi sudah selesai, Anda sudah bayar, saya kasihkan rumah saya. Rumah saya yang saya buat. Nah, ketika saya pergi, Anda berteriak-teriak. Ibu Amar, mana surat-suratnya? Nah, saya tidak bisa berdalil dan mengatakan saya kan menjual rumah. Tidak menjual surat-surat, saya menjual rumah. Nah, tapi Anda mengatakan apa? Anda memang menjual rumah. Tapi dari perkataan rumah itu punya kelaziman. Lazimnya apa? Surat-surat rumah. Surat tanah misalnya, dan seterusnya. Atau contoh yang lain, minta air. Punya air minum. Ketika saya bilang punya air minum, Anda tidak mengambil misalnya, atau bagaimana ya, Anda tidak mengambil selang, pipa plastik misalnya, kemudian, ayo Ustaz, misalnya, mau buat apa air? Silahkan. Umpamanya. Punya air minum misalnya, terus suruh minum lewat diambilkan selang dari dalam rumah misalnya. Kan tidak begitu. Ketika saya bilang minta air minum, yang saya minta air. Kata air. Tapi dari air itu memberi petunjuk kepada Anda. Kepada apa? Kepada gelas. Ya, ini bukan air saja. Ya, seperti misalnya apa sajalah, minta rokoknya. Itu rokok, peletakannya kepada rokok. Yang itu, batang rokok. Tapi dia punya kelaziman juga. Penunjukan kepada kelaziman. Misalnya kepada apa? Kelaziman kepada korek misalnya. Kayak begitulah. Jadi kita sudah mengerti adanya 3 pembagian sekarang. Dilihat dari cocok tidaknya. Jadi dilihat kepada 100% atau tidaknya pendalilan sebuah kata kepada maknanya. Ada yang cocok, yakni yang 100%, ada yang sebagian, ada yang kelaziman. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Saya rasa kita baca naskahnya. Dalil kata peletakan. Dengan penjelasan terdahulu, dapat dipahami bahwa perpindahan akal dari suatu kata kepada maknanya,
dalam dalil peletakan maksudnya, terjadi karena hubungan yang sangat erat antara keduanya, yakni antara kata dan makna. Naskah, sehingga kalau kita mendengar katanya, jadi ini mendengar kata-katanya, itu seakan kita melihat maknanya. Jadi kalau kita mendengar atau melihat kata singa, seakan kita melihat singa itu sendiri dalam akal. Begitu pula kalau kita melihat maknanya. Jadi kalau kita lihat singa, kita ingat juga kepada kata singa. Jadi bukan ingat malah, langsung singa. Jadi singa, S-I-N-G-A. Itu yang ada di benak kita. Bukan, ini keberadaan 4 kaki, buas. Enggak, langsung singa. Gitu. Jadi, naskah ya, begitu pula kalau kita melihat maknanya, seakan datang pula kata itu pada pikiran kita. Jadi maknanya kita lihat. Katanya datang, katanya kita dengar atau kita baca, maknanya juga datang di akal kita. Perpindahan itu, naskah ya, perpindahan itu bisa terjadi hanya pada akal yang mengetahui hubungan keduanya. Jadi kalau singa misalnya orang Inggris, kita bilang singa, nggak ngerti dia. What is singa? Is a food? Nah, iya. Makanan kasih biar dia yang dimakan. Jadi perpindahan itu hanya akan terjadi manakala seseorang mengetahui keeratan keduanya itu, yakni keeratan kata dan maknanya. Dengan demikian, yakni naskah, kita dapat mendefinisikan bahwa dalil kata peletakan, yakni wad'iyah, baik yang bersuara atau tidak, adalah suatu kata yang dengan mengetahuinya dari pembicara atau penulis dapat mengetahui makna yang dimaksud. yakni suatu kata yang dengan mengetahuinya dari pembicara atau penulis dapat mengetahui makna yang dimaksud. Nah, dalam naskah dapat mengetahui makna yang dimaksud ditulis tegak, mestinya dia juga miring. yakni tulisan yang miring berbunyi begini, suatu kata yang dengan mengetahuinya dari pembicara atau penulis dapat mengetahui makna yang dimaksud. Nah, itu miring semua. Cuman garis keterangan ini kurang satu, yaitu mesti ada garis miring lagi antara mengetahuinya dan dari. Yani suatu kata yang dengan mengetahuinya, keterangan, ini garis miring keterangan, dari pembicara atau penulis, garis keterangan penutup, garis miring keterangan penutup, dapat mengetahui makna yang dimaksud. Begitu. Nah, untuk subjudul yang pertama kali ini dalil kata peletakan, sudah selesai. Kita masuki kepada pembagian dalil kata. Ini subjudul berikutnya. Ini naskah, karena tadi udah diterangin. Dilihat dari segi cocok tidaknya suatu kata pada maknanya, kata dibagi menjadi 3. Ini dilihat dari segi cocok tidaknya suatu kata pada maknanya, kata dibagi menjadi 3. 1, dalil kata cocok. Ini mutabiqiyah. Dalil kata cocok adalah kata yang menjadi pendalil terhadap seluruh makna yang memang telah diletakkan semula. Seperti rumah tadi. Diletakkan semula pada makna yang dimaksud. Seperti naskah, seperti pendalilan kata buku
terhadap seluruh maknanya. Buku. Terhadap seluruh maknanya. Saya membeli buku. Nah, itu buku di situ kepada seluruh maknanya. Tapi kalau misalnya buku saya merah, itu berarti kulitnya saja. Kata buku menunjukkan pada bagian maknanya. Seperti pendalilan kata buku terhadap seluruh maknanya. Maka masuklah kulitnya, tulisannya, atau gambarnya, dan seluruh kertasnya. Jadi, apa saja yang biasa ada dalam buku, kalau buku tulis, apa yang biasa ada, kalau buku bacaan, apa yang biasa ada, maka termasuk di dalamnya. Jadi, seluruh apa yang dimaksudkan, seluruh apa yang terkandung dalam makna buku, itu dimaksud dalam kata buku pada perkataan saya tadi. Jadi kata buku. Saya membeli buku misalnya. Nah, naskah dalil cocok ini sebenarnya merupakan asal dari peletakan suatu kata. Jadi asal muasal adanya kata itu semuanya adalah dalil kata cocok. Kemudian berkembang menjadi kandungan, kemudian kelaziman, dan seterusnya. Naskah dalil cocok ini sebenarnya merupakan asal dari peletakan suatu kata. Sedangkan kedua dan ketiga dalam pembagian berikut merupakan cabang dari dalil cocok ini. Jadi asalnya adalah dalil cocok. Kemudian berikutannya adalah dalil kandungan dan kelaziman. Yang kedua, dalil kandungan atau bagian. Tadammunia atau implication. Dalil kata kandungan adalah kata yang menjadi pendalil terhadap sebagian makna awal. Dalil kata kandungan adalah kata yang menjadi pendalil terhadap sebagian makna awal. Seperti rumah saya bocor, buku saya merah, cincin saya akik. Ketika cincin saya akik, cincin yakni seluruh daripada batunya dan pengikatnya. Tapi ketika saya bilang cincin saya akik, jadi batunya saja yang akik. Jadi sebagian dari makna cincin, ini sebagian makna cincin, tidak termasuk pengikatnya. Dalil kata kandungan adalah kata yang menjadi pendalil terhadap sebagian makna awal. Oke. Misalnya pada kalimat buku Anda merah. Jadi misalnya pada kalimat buku Anda merah atau buku saya merah. Nah, kata buku di sini itu sudah tidak menunjukkan kepada makna awalnya lagi. Yang tadinya seluruh kulit, kertas, tulisan, dan seterusnya, sekarang sudah menunjukkan kepada, katakanlah, kulitnya aja misalnya. Buku saya bahasa Arab, buku saya Inggris. Nah, itu sudah bukan kertasnya, bukan kulitnya lagi, tapi tulisannya. Padahal pakai kata buku. Nah, itu. Jadi itu disebut kandungan. Kembali kepada naskah. Misalnya pada kalimat buku Anda merah, kata buku hanya menjadi pendalil terhadap kulitnya saja. Gitu. Yang ketiga, dalil kata kelaziman atau iltizam atau concomitant. Dalil kata kelaziman adalah kata yang menjadi pendalil terhadap suatu makna yang bukan maknanya. Nah, bayangkan, ada sebuah kata yang menjadi pendalil terhadap suatu makna yang bukan apa? Yang bukan maknanya. Nah,
seperti surat tadi, dalam contoh saya membeli rumah atau saya membeli mobil misalnya. Nah, suratnya itu merupakan makna surat, yakni maknanya kertas yang berisi misalnya tulisan dan stempel dan seterusnya, itu bukan merupakan bagian atau bukan sama sekali dari makna mobil. Bukan sama sekali juga dari makna rumah. Tapi rumah dan mobil di sini juga memiliki makna surat itu. Jadi surat mobil atau surat surat rumah misalnya, kayak begitu. Oke. Nah, kembali kepada naskah. Dalil kata kelaziman adalah kata yang menjadi pendalil terhadap suatu makna yang bukan maknanya, baik cocok atau sebagian, bukan sama sekali. Namun merupakan kelaziman makna asalnya. Jadi sekalipun bukan bagiannya, apalagi keseluruhannya, tapi merupakan kelaziman dari makna asalnya. Nah, lazim di sini bukan artinya biasa. Misalnya lazimnya seorang, misalnya lazimnya. Jadi hal itu merupakan hal yang lazim. Nah, itu artinya biasa ya. Lazim di sini bukan yang biasa, yakni yang melazimi, yang mengikuti, yang membuntuti. Nah, itu yang melazimi, itu maksudnya. Yang dimaksud lazim, ini kembali kepada makna Arabnya di sini yang dimaksudkan. Misalnya lazimnya es, es melazimi apa? Melazimi dingin, api melazimi panas misalnya. Lazimnya. Jadi kelaziman yakni kemestian, bukan biasanya. Walaupun dalam Indonesia juga sering dipakai lazim ini kepada kebiasaan. Itu sudah merupakan hal yang lazim misalnya, yang biasa. Tapi lazim di sini lazim filsafat, yakni yang mengikuti, yang merupakan akibatnya misalnya gitu. Oke. Ini hanya penjelasan bahasa, takut keliru maknanya. Kembali kepada naskah. Namun merupakan, yakni dalil kata kelaziman adalah kata yang menjadi pendalil terhadap suatu makna yang bukan maknanya, baik cocok atau bagian, namun merupakan kelaziman makna asalnya. Seperti pendalilan kata air terhadap gelas pada kalimat berilah aku air. Nah, berilah aku air, yakni apa? Yakni air. Tapi gelas sama sekali di luar makna daripada air. Tapi antara gelas dan air merupakan kelaziman. Tentu ketika qarinahnya, jadi kondisinya adalah orang minta minum. Tapi kalau kondisinya misalnya rumahnya dia terbakar, beri aku air. Nah, jangan diberi lagi gelas, dilempar kita dengan gelasnya itu. Jadi beri aku air, ya ini apa? Ya dengan semprotan, ya dengan timba, ya segala macam itu. Kelaziman air ketika kondisionalnya dalam keadaan rumah terbakar, berilah aku air. Air di sini menunjukkan kepada air dan juga kepada makna kelazimannya, yakni timba, semprotan dan lain-lain. Gitu. Tapi kalau orang mau minum, berilah aku air, yakni air di sini di samping menunjukkan kepada makna asalnya, yakni air, juga menunjukkan kepada makna kelazimannya. Berikutannya yang membuntuti, yakni apa? Gelas. Nah, syarat-syarat dalil kata kelaziman ada dua, antara lain, ya mungkin dalam buku yang lebih rinci lebih banyak, tapi setidaknya dua ini syarat, tidak
dua syarat ini tidak boleh diabaikan. Satu, kelaziman antara arti kata dan arti kelazimannya itu merupakan kelaziman dalam akal. Selain kelaziman luar akal tentunya ya. Jadi kelaziman keduanya tidak boleh hanya di luar akal. Misalnya, apalah, ambil contoh, lazimnya misalnya garam, umpamanya ya. Atau lazimnya misalnya daging, itu kolesterol. Misalnya, banyak makan daging, menjadi kolesterolan kita. Misalnya. Nah, kelaziman antara banyaknya kolesterol dalam tubuh kita itu harus diketahui oleh seseorang yang ingin memahami antara kelaziman kolesterol dengan daging. Jadi kalau tidak memahami, misalnya jangan makan daging. Oh, kamu harus menjaga kesehatan. Jangan makan daging. Nah, daging. Jadi yang disebutkan daging. Tapi yang diinginkan juga di antara makna daging itu adalah apa? Kolesterolnya misalnya. Nah, orang yang tidak sekolah bisa saja tidak mengerti antara kelaziman tersebut. Nah, jadi bisa marah-marah. Kan ada cerita itu. Ada orang yang darahnya sudah tinggi sekali. Lalu dibilang sama dokternya, Bapak tidak boleh makan daging ya. Nah, jadi daging dengan darah tinggi bagi dokter merupakan kelaziman. Kata daging, maknanya juga darah tinggi. Kelaziman. Tapi yang si pasien ini tidak mengerti kelaziman itu. Terus si pasien tanya, dokter makan daging enggak? Ya makan. Loh, enak saja dokter menyuruh saya jangan makan daging. Disuruh makan rumput-rumput, tapi dagingnya dimakan dokter. Nah, gitu. Jadi marah-marah. Karena tidak ngerti antara kelaziman darah tinggi dengan kelaziman daging dengan darah tinggi. Oke. Saya ulang. Naskahnya satu, kelaziman antara arti kata dan ini arti kata asal dan arti kata kelazimannya itu merupakan kelaziman dalam akal tentunya selain di luar akal. Jadi kelaziman keduanya tidak boleh hanya di luar akal. Syarat yang kedua, kelaziman antara keduanya harus merupakan kelaziman yang jelas. Jadi begitu menggambarkan makna pertama atau yakni akal, langsung dapat menggambarkan makna kedua yang menjadi kelazimannya. Jadi kelaziman itu di samping harus merupakan kelaziman akal, di samping di luar akal, ia juga merupakan kelaziman yang jelas. Jangan sampai tidak jelas seperti pasien tadi. Jadi ngamuk sudah. Jadi dokternya misalnya tidak tahu kalau dia tidak sekolah, tidak ngerti antara kelaziman daging dan kolesterol itu. Daging dan darah tinggi. Lalu akhirnya ketika dokternya ngomong seperti itu, marah pasiennya. Atau misalnya kelaziman, misalnya saya mau nyebut ini dari tadi tapi tidak enak. Kelaziman mulut harimau yang bau, misalnya toh. Harimau katanya mulutnya bau. Makanya kadang-kadang dia buka mulutnya terus lalat yang masuk dimakan. Umpamanya lah. Anggaplah begitu. Kalau tidak percaya coba dilihat sendiri di kebun binatang kalau berani. Nah, kelaziman antara singa dan bau mulutnya itu tidak ada pada benak kita. Kelazimannya hanya di luar. Tidak jelas bagi kita. Tidak sejelas antara kelaziman singa dengan keberaniannya misalnya. Jadi singa dan beraninya itu jelas bagi kita. Gitu. Jadi kelaziman syaratnya minimal 2 ini merupakan kelaziman dalam akal di samping di luar akal dan
kelazimannya itu jelas, jangan samar-samar, jangan tidak diketahui dan seterusnya. Sekian perjumpaan kita ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita sehingga apapun yang kita lakukan kita lakukan dengan ikhlas. Ikhlas yakni apa? Usaha profesional dan dilatar belakangi karena Allah saja. Jadi ikhlas jangan hanya diartikan karena Allah, sementara dalam praktiknya tidak sungguh-sungguh atau memakai metodologi selain yang diridhai Allah, itu bukan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah yakni profesional, sungguh-sungguh, dan juga dilatar belakangi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu menjadi orang ikhlas dalam apapun usaha dalam kehidupan ini. Bihaqqi Muhammadin wa alihi tahirin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.